perusahaan digital, e-commerce, dan e-bisnis. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi, yang beranggotakan Uswatun Fitria, NIM 190810301167, Andri Trisulistiono 190810301169, Eris Vitasari Irwanto 190810301181, dan Firman Agus Satria 190810301189. Di sini kami akan membahas 1. Teknologi informasi meningkatkan proses bisnis informasi. 2. Bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. 3. Manfaat dan dampak dari e-commerce dalam bisnis. Teknologi informasi meningkatkan proses bisnis informasi. Teknologi informasi yang baru seringkali mengubah cara organisasi bisnis dan bekerja dalam mendukung model bisnis yang baru secara menyeluruh. Dengan menganalisis proses bisnis dapat dengan mampu memahami bagaimana cara kerja suatu bisnis. Terlebih lagi dengan melakukan analisis terhadap proses bisnis yang kita mulai, mampu memahami cara mengubah bisnis dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses bisnisnya. Peran pentingnya teknologi informasi ini juga memberikan pengaruh pada dunia bisnis. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan bijak, yang mana sistem informasi yang terintegrasi dibangun dan dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik dan akan lebih mudah dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Hal itu otomatis perlu dikaitkan antara bisnis dan teknologi informasi karena dalam berbisnis, melakukan penyebaran informasi merupakan hal yang penting, seperti melakukan promosi melalui media sosial. Oleh karena itu, sebaiknya para pelaku bisnis menggunakan teknologi informasi dengan tepat, bijak, dan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya agar kemungkinan adanya penggunaan teknologi informasi yang juga dapat disalahgunakan dalam hal yang kurang tepat. Bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Saat ini banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial. Menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperoleh interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kunci utama dalam bisnis jejaring sosial adalah percakapan. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Secara garis besar, kinerja sebuah perusahaan bisnis tergantung pada seberapa besar proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis sebuah perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif dan proses bisnis juga dapat menjadi beban. Manfaat dan dampak dari e-commerce dalam bisnis. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang transaksi komersial secara digital antara organisasi dan individu. Pada umumnya, ini
berarti transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. Perkenalkan, nama saya Andri Trislistiono. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu 1. E-commerce berbeda. Mengapa berbeda? Dari sudut pandang konsumen, di mana mengurangi biaya transaksi untuk berpartisipasi dalam pasar. Untuk bertransaksi bisnis tidak perlu menghabiskan waktu atau uang untuk pergi ke pasar, dan usaha mental yang jauh lebih sedikit diperlukan untuk melakukan pembelian. Teknologi internet dan e-commerce telah berevolusi menjadi lebih sosial dengan memungkinkan semua pengguna membuat dan berbagai teknologi. E-commerce memungkinkan transaksi komersial melintasi batas budaya dan nasional, jauh lebih mudah dan hemat biaya daripada yang sebenarnya dalam perdagangan tradisional. Ya, seumpama kita membeli barang, kita tidak perlu ke tokonya. Jadi, bila barangnya itu berada di luar kota atau tempat jauh, kita bisa menghemat biaya bepergian kita. Kepadatan informasi di pasar e-commerce membuat harga dan biaya lebih transparan. Transparansi harga mengacu pada kemudahan konsumen untuk mengetahui variasi harga di pasar. Transparansi biaya mengacu pada kemampuan konsumen untuk menemukan biaya sebenarnya yang dibayarkan pedagang untuk produk. Jadi kita pandai-pandai saja mencari informasi harga produk yang sebenarnya atau harga normal di pasaran. Dengan menggunakan bentuk komunikasi ini, pengguna dapat menciptakan jejaring sosial baru dan memperkuat jaringan yang ada. 2. Konsep kunci dalam e-commerce, pasar digital dan barang digital di pasar global. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat menukar sejumlah besar informasi secara langsung, cepat, dan gratis. Pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan mengakibatkan jangkauan global mereka. Yang dimaksud barang digital ini, contohnya seperti yang sering kita pakai, yaitu musik. Kita mendownload musik di tempat-tempat yang disediakan di web, atau bisa kita berlangganan seperti di aplikasi penyedia pemutar musik. Internet mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi ada bila satu pihak dalam transaksi memiliki lebih banyak informasi yang penting untuk bertransaksi daripada pihak lainnya. Informasi itu membantu menemukan daya tawar mereka yang relatif. 3. Jenis-jenis e-commerce. Ada beberapa jenis e-commerce yang paling sering dipilih, antara lain e-commerce business to business (B2B). Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Contohnya itu kerjasama antar kedua belah pihak yang ingin membuat suatu perusahaan atau suatu usaha. Biasanya jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. E-commerce business to consumer B2C. Jenis e-commerce B2C adalah bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Ya, seumpama kita memberi barang atau menjual produk ke suatu pihak yang pihak itu membutuhkan waktu itu saja, tidak ada istilahnya kerjasama yang berkelanjutan atau hubungan yang berkelanjutan. 4. Model bisnis e-commerce. 1. Portal seperti Google, Bing, Yahoo, MSN, dan AOL menawarkan alat pencarian web yang hebat serta paket konten dan layanan terpadu seperti berita, email, dan masih banyak lagi. Sederhananya itu portal adalah seperti yang kita pakai sehari-hari adalah yaitu pesan singkat yang biasa kita kirim melalui aplikasi WA atau melalui email. 2. E-tailer. Toko retail online yang sering disebut e-tailers hadir dalam semua ukuran, mulai dari
Amazon hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. Ya, yang kita kenal paling terkenal adalah Amazon. Tapi yang paling biasa kita pakai adalah seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak dan lain-lain. Penyedia konten didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk kekayaan intelektual. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital melalui web. Contoh yang sering kita pakai adalah YouTube ataupun platform-platform lain. Ya, sekarang kita mungkin nonton YouTube. 4. Broker transaksi. Broker transaksi adalah situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon atau melalui pos. 5. Pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital tempat pembeli dan penjual dapat bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. 6. Penyedia layanan. Penyedia layanan menawarkan layanan secara online. Ada ledakan dalam layanan online. Aplikasi Web 2.0 dengan berbagi foto dan situs online untuk backup data dan menyimpan semuanya menggunakan model bisnis penyedia layanan. Contohnya, e-tailers yang menjual produk secara online. Kemudian, ada Google yang telah memimpin pengembangan aplikasi layanan perangkat lunak. 7. Penyedia komunitas. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi seperti minat pada foto ataupun video. Kemudian, penyedia komunitas pun dapat berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama dan menerima informasi terkait minat mereka. Model revenue e-commerce. Model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan laba atas investasi yang superior. Meskipun ada banyak model pendapatan e-commerce yang berbeda yang telah dikembangkan, sebagian besar perusahaan mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan ini. 1. Iklan. 2. Penjualan. 3. Langganan. 4. Gratis. 5. Biaya transaksi. Dan 6. Afiliasi. E-commerce marketing. E-commerce dan internet telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan terciptanya model bisnis baru. Industri tidak lebih terpengaruh daripada pemasaran dan komunikasi pemasarannya. Internet memberikan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media tradisional. Internet memungkinkan pemasaran panjang. Banyak perusahaan pemasaran e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku untuk meningkatkan efektivitas. Contohnya, seperti iklan banner, multimedia, dan video. Layanan dan aplikasi m-commerce. Bidang utama pertumbuhan dalam mobile e-commerce adalah layanan berbasis lokasi. Aplikasi m-commerce telah diluncurkan untuk layanan yang sangat penting, yang menarik perhatian orang-orang yang sedang bergerak, atau yang menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada metode lainnya. Saya Firman Agus Satria NIM 1908-1030-1189 akan menjelaskan tentang 9 manfaat dari e-commerce dalam pemasaran bisnis. Ada 9 manfaat. Yang pertama adalah buka sepanjang waktu. Situs web e-commerce dapat berjalan di semua waktu selama 24 jam sehari atau dalam 7 hari sepekan. Dari titik pandang pedagang, ini meningkatkan jumlah pesanan yang mereka terima. Dari titik pandang pelanggan, toko yang selalu terbuka jelas lebih nyaman. Yang kedua adalah biaya lebih rendah. Salah satu sisi positif paling nyata dari e-commerce adalah biaya yang lebih rendah. Bagian dari biaya lebih rendah ini dapat diteruskan kepada pelanggan dalam bentuk pemberian diskon. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas dalam jarak maupun waktu. Yang keempat adalah melewati batasan geografis.
Selain itu, munculnya m-commerce atau mobile commerce pada perangkat mobile telah memutuskan segala keterbatasan geografis yang ada. Yang kelima adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Yang keenam adalah mendapat pelanggan baru lewat search engine. Retail fisik didorong oleh brand dan hubungan. Selain itu, retail online juga didorong oleh lalu lintas dari mesin pencari. Bukan hal baru bagi pelanggan untuk mengikuti link dalam hasil pencarian mesin pencari dan mendarat di sebuah situs e-commerce yang mereka belum pernah dengar sebelumnya. Yang ketujuh adalah memberikan perbandingan berbelanja. E-commerce memfasilitasi perbandingan berbelanja. Ada beberapa layanan online yang memungkinkan pelanggan untuk menelusuri beberapa pedagang e-commerce dan menemukan harga yang terbaik. Yang kedelapan, mencari produk lebih cepat. Di sebuah situs e-commerce, pelanggan dapat mengklik navigasi intuitif atau menggunakan kotak pencarian untuk segera mempersempit pencarian produk mereka. Dan yang terakhir adalah memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor, di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual, apabila kehabisan barang, dapat memesannya setiap waktu, karena online serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer. Yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut kelompok kami, perkembangan sistem e-bisnis dalam suatu perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai pemicu seperti perkembangan teknologi informasi. Ada banyak keuntungan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menggerakkan e-bisnis dan e-commerce bagi perusahaan, seperti aktivitas perusahaan akan sangat efektif dan efisien, mampu menjangkau konsumen secara luas, dan serta terbukanya peluang untuk tempat berinovasi serta menciptakan produk atau jasa baru. Penggunaan media internet, situs web, dan jaringan komputer lainnya secara optimal menjadi faktor penting dalam kesuksesan penerapan bisnis e-commerce dan e-bisnis dalam satu perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.